Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, PPKP di tangan saya, buku panduan di tangan kiri saya, madu di tangan kanan saya, PPKP, tanda kepemilikan mobil baru. Dan ini apa? Bagaimana cara mengemudi, merawat, dan semua seperti semacam guidance atau semacam penunjuk untuk merawat mobil ini. Bagaimana ini selalu saya baca walaupun sudah tidak penting lagi, tetapi karena senang mempunyai mobil baru. Mobil pastoran tentu saja sudah turun STNK BPKP-nya dan sekarang sudah saya nikmati bagaimana rasanya mobil baru itu saya tumpangi. Dan saudara-saudari, banyak orang dengan mobil baru akan merasakan nyaman, tidak bisa tidur, apalagi pengalaman beli mobil yang pertama itu kemudian membuat kita menjadi terkantuk-kantuk ketika sedang menikmati mobil baru ini. Tetapi ada juga orang yang membeli mobil baru itu malah justru stres, malah justru tiba-tiba ditagih hutangnya. Saudara-saudari, saya punya pengalaman nyata. Ada seorang ibu yang membeli mobil LCGC, yaitu mobil yang merek tertentu dan dia yakin akan membahagiakan dirinya. Maka dia memilih warna merah. Difotolah mobil merah itu, si merah the red. Kemudian dia mulai membuat komentar di Facebooknya, diangkat di medsosnya, yang mengatakan, bahkan juga Instagramnya, bahwa bersyukur mempunyai mobil baru, mempunyai mobil yang bisa membantu keluarga, dan kemudian merasakan tidak kepanasan lagi. Lalu tiba-tiba dalam komentar, karena dia tidak menutup kolom komentar, ada orang yang menagih hutang. Tante, hutangnya dibayar dong. Kenapa tidak mau membayar hutang tetapi membeli mobil? Lalu bagaimana ini? Tidak menunggu lama, postingan itu langsung di take down, langsung diturunkan. Semuanya tidak lagi bangga untuk mengungkapkan itu. Lalu dia mulai berpikir bagaimana caranya membuat alasan bahwa saya tidak mau nyicil utang saya, tetapi saya malah membeli mobil yang kadang-kadang tidak butuh-butuh amat bagi orang di pedesaan, hanya untuk flexing, hanya untuk menunjukkan kehebatannya. Sama seperti kemarin si putri yang kita dengar viral di media sosial, dengan menumpang jet pribadi, dengan makan roti 400.000, dengan segala macam fasilitas, dengan memberi keranjang bayi yang akan dilahirkan di atas 25 juta. Akhirnya menjadi sasaran empuk untuk dibully. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kita bersama gereja memperingati peringatan wajib, yaitu wafatnya atau dibunuhnya Santo Yohanes Pembaptis, kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Herodes sebagai penguasa, sebetulnya dia sangat menghormati Yohanes Pembaptis karena dia itu dianggap orang benar, dianggap nabi, maka dia mendengarkan suaranya, seru-seruannya, mendengarkan nubuatnya. Tetapi dia jengkel dengan Yohanes Pembaptis karena mengkritik dirinya. Sebagai raja, dia ingin berbuat apa saja, termasuk mencari istri. Maka dia tertarik pada istri saudaranya, yaitu Herodias, itu istri Filipus saudaranya. Lalu diambillah istri itu. Karena dia penguasa, dia tidak peduli ini istri orang. Maka kemudian Yohanes Pembaptis menegurnya, kamu tidak halal
mengambil istri saudaramu. Lalu tentu saja Herodias yang diambil itu yang punya ambisi untuk menjadi istri raja, istri Herodes, dia marah tapi tidak pernah punya kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi hidupnya selalu punya pikiran, oh, Yohanes Pembaptis harus dilenyapkan. Maka kemudian Herodes pun yang juga ingin melenyapkan, tetapi di sisi lain tertarik pada omongannya, nubuatnya, ajarannya, maka dia ragu-ragu tapi tidak punya alasan maka untuk membunuhnya, maka dia selalu melindunginya. Tapi suatu saat Herodias itu mempunyai kesempatan. Ketika pesta besar karena ulang tahun Raja Herodes, dia mengundang para pembesar kerajaan, pejabat-pejabat, perwira-perwira tentara, juga orang-orang penting di kerajaan Galilea. Lalu kemudian mereka berpesta pora dan anak dari Herodias menari di kesempatan itu, dan rupanya tariannya adalah tarian yang sungguh membuat orang terkagum-kagum. Dren deng 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 deng, dren deng 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 deng, dren. Kita tahu tarian di Timur Tengah seperti apa. Dren deng 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 deng. Lalu akhirnya raja-raja itu pun, tamu-tamu itu pun sungguh-sungguh tertarik dan kagum. Raja pun kagum. Dalam kemabukan dia mengatakan, anakku, kamu minta apa saja, aku bersumpah kepadamu akan kuberikan. Bahkan kalau kamu minta separuh dari kerajaanku. Tentu saja ini pernyataan orang mabuk, pernyataan orang yang angkuh, yang ingin mendapatkan tidak hanya kekayaan dan jabatan, tetapi keangkuhan, tepuk tangan, kehebatan, pujian. Maka kemudian dari kata-katanya itu dia seperti flexing. Aku punya segalanya. Aku punya apapun yang kau minta akan kuberikan. Aku pasti bisa. Flexing itu berujung kehancuran bagi Yohanes Pembaptis. Maka kemudian penari itu, anak itu berunding dengan ibunya. Apa yang harus saya minta? Lalu Herodias mendapat kesempatan. Mintalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka dia pun menghadap kepada Herodes dan menyatakan, aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Maka sedihlah Herodes, dia yang menghormati Yohanes Pembaptis, yang ingin melindungi, yang selalu tertarik dengan ajaran-ajaran ramalannya dan juga nubuatnya. Maka dia tidak bisa menolak. Ketika dia dihadapkan pada tamu-tamu agung, kepada para perwira-perwira, orang-orang berpengaruh di Galilea, kepada pejabat-pejabat, bahkan negara tetangga, maka dia pun akhirnya mengutus seorang algojo untuk mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya dibawalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam dan kemudian diberikan kepada anak dari Herodias itu. Penari itu pun memberikan kepada ibunya dan ibunya menerima dengan senang. Maka pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis meminta jenazah Yohanes untuk dimakamkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat satu scene dari suatu kejadian yang menghebohkan itu. Bagaimana kepala seseorang itu menjadi taruhan hanya karena kesombongan, hanya karena keangkuhan orang yang flexing, orang yang ingin menunjukkan kehebatannya dalam kondisi dipengaruhi oleh kemabukan, oleh bujuk rayu, oleh semacam puji-pujian, sehingga dia dalam kemabukan pujian itu mengorbankan orang benar. Maka kadang kita pun juga kalau mau meneliti, kita juga sering dimabuk pujian, dimabuk keangkuhan, dimabuk jabatan, dimabuk kekayaan. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak sadar flexing atas kehebatan kita. Lupa
bahwa Tuhan yang memberkati semua itu, dan akhirnya kita pun terjebak dengan segala keangkuhan kita. Saudara-saudari, mari kita renungkan bagaimana Yohanes Pembaptis yang rendah hati menjadi korban keangkuhan seorang yang penuh dengan ambisi untuk menunjukkan segala kehebatannya di depan orang banyak. Pujian yang selalu diminta, tepuk tangan yang selalu diharapkan, dan itu semua dilakukan dengan segala cara. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.